Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 6, subtema 2, muatan PPKN. Yang pertama yaitu mengenai kewajiban tanggung jawab dan hak warga masyarakat. Yang mana untuk pengertian kewajiban tanggung jawab dan hak itu sudah Ustaz jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana setiap warga masyarakat itu memiliki kewajiban tanggung jawab dan hak. Yang mana kewajiban tanggung jawab dan hak itu beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Contohnya, Ustaz ambil di lingkungan sekolah, ya di sekolah antara guru dengan siswa itu memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, terus kalau di lingkungan rumah, ya di lingkungan rumah itu nanti ada warga, ada RT, ada RW, nah, itu memiliki tanggung jawab, kewajiban dan hak yang berbeda-beda. Jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, kita akan mendapatkan hak. Jadi kerjakanlah kewajiban kita dulu, baru nanti hak baru kita perolehkan, ya. Nah, di sini kewajiban. Ulang lagi ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, yang harus kita lakukan. Jika kita ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Contohnya adalah kewajiban belajar bagi siswa, ya. Menjaga kelestarian laut bagi nelayan, memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Jadi kewajiban ini kalau kita tidak laksanakan, contohnya kewajiban belajar bagi siswa. Kalau seandainya siswa tidak mau belajar, bisa mendapatkan nilai yang kurang bagus. Terus kalau seandainya para nelayan tidak mau menjaga kelestarian laut, ekosistem laut nanti akan rusak dan berdampak pada nelayan sendiri, ya, hasil tangkapan ikan makin menurun. Terus kalau memberi pupuk, ya, memberi pupuk atau air pada tanaman. Contohnya anak Ustadz punya bunga. Bunga tidak pernah anak Ustadz siram. Lama-kelamaan apa? Nah, dia akan mati, ya. Jadi berdampak kepada diri kita sendiri. Tanggung jawab, ya, merupakan sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Contohnya mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, contohnya kayak sekarang nih, anak Ustadz ada tugas dari sekolah. Kalau seandainya anak Ustadz merasa memiliki rasa tanggung jawab itu tugas, anak Ustadz akan melaksanakannya dengan kesadaran diri tanpa disuruh oleh orang tuanya. Terus mengatur waktu menangkap ikan bagi nelayan, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Itu adalah contoh-contoh dari tanggung jawab. Hak. Hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunanya tergantung pada peran yang dimilikinya. Ya, contohnya hak mendapatkan pelajaran bagi siswa, hak menangkap ikan bagi nelayan, hak memperoleh hasil panen bagi petani. Jadi hak itu berbeda-beda sesuai dengan peran yang dimilikinya, ya. Di sini Ustadz lihatkan contoh hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaannya. Pekerjaan nelayan itu memiliki hak untuk menangkap hewan laut, mengambil rumput laut. Tapi dia juga harus melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu menjaga kelestarian hewan laut dan rumput laut. Terus pekerjaan petani. Petani itu memiliki hak memperoleh lahan pertanian dan menggunakan sumber daya air, ya, tapi harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya yaitu memelihara kesuburan tanah dan mencegah pencemaran air. Terus pekerjaan pelajar yaitu memperoleh sarana pendidikan yang layak dan mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pelajar yaitu memelihara sarana pendidikan. Contohnya di kantor ada, di sekolah ada pustaka. Anak Ustadz jagalah sarana yang ada di sekolah itu, biar anak Ustadz nanti mendapatkan hak. Terus kewajiban yang selanjutnya adalah menghormati semua warga sekolah, saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah.
Terus di sini ada pekerjaan guru ya. Guru itu memiliki hak, yaitu memiliki hak menasihati siswa. Jadi kalau seandainya ada siswa yang lagi bermasalah, dinasihati, jangan marah nak ya, karena itu adalah hak guru untuk menasihati anak ustadz yang salah. Terus mendapatkan gaji, itu adalah hak guru. Kalau kewajibannya adalah memberi contoh yang baik dan mengajar dengan disiplin. Ya, itu adalah hak dan kewajiban sesuai dengan bidang pekerjaan. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kewajiban, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi aturan lalu lintas di jalan, dan mematuhi tata tertib di sekolah. Itu adalah pelaksanaan kewajiban, contoh pelaksanaan kewajiban. Contoh pelaksanaan tanggung jawab, yaitu merapikan mainan setelah digunakan, mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktunya. Ya, itu adalah contoh dari pelaksanaan tanggung jawab. Sedangkan contoh dari pelaksanaan hak, yaitu beribadah sesuai dengan agama dengan tenang, belajar di sekolah saat jam belajar, menghirup udara segar setiap pagi. Ya, itu adalah contoh-contoh dari tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Hak dan kewajiban masyarakat di daerah tempat tinggal. Interaksi masyarakat dapat kita jumpai di daerah kita. Kita dapat mengamati kegiatan masyarakat yang melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap pelakunya. Ayo kita pelajari peran, hak, dan kewajiban dari masyarakat di tempat umum. Kita lihat di sini sekarang hak dan kewajiban masyarakat di pasar ya. Yang mana di pasar itu ada pelakunya yaitu pedagang, ada pembeli, ada tukang parkir, ada juga pengangkut sampah. Yang mana antara pelaku pedagang, pembeli, tukang parkir, dan pengangkut sampah itu memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Ya, contohnya di sini peran dari pedagang. Pedagang itu berperan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau pembeli, perannya itu adalah membeli barang dagangan yang dibutuhkan dari pedagang. Terus kalau tukang parkir, yaitu menata kendaraan agar lalu lintas di sekitar pasar tetap lancar. Kalau pengangkut sampah, perannya itu adalah mengurus sampah di area pasar. Nah, jelas berbeda-beda ya antara peran pedagang, pembeli, tukang parkir, pengangkut sampah. Begitu juga nanti dengan haknya dan kewajibannya. Itu berbeda-beda semuanya ya. Terus yang selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat di Puskesmas. Anak Ustaz sudah tahu ya, sudah tahu Puskesmas. Puskesmas itu, nah di dalam Puskesmas itu ada beberapa orang yang memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Contohnya di situ ada dokter ya. Dokter dengan perawat itu perannya beda. Hak yang didapatkan juga berbeda, kewajibannya juga berbeda ya. Dokter, perawat, petugas administrasi, dan apoteker ya. Nah, contohnya di sini antara dokter. Dokter berperan adalah melakukan pelayanan kesehatan. Perawat adalah mendampingi dokter dalam bertugas. Petugas administrasi yaitu mencatat dan melaporkan kegiatan Puskesmas. Sedangkan apoteker perannya adalah meracik obat sesuai dengan resep yang diberikan. Yang mana hak untuk dokter itu adalah mendapatkan gaji setiap bulan. Perawat mendapat gaji setiap bulan juga. Petugas administrasi gaji setiap bulan juga, dan juga begitu juga dengan apoteker mendapatkan gaji setiap bulan. Nah, kewajibannya berbeda-beda ya. Kalau kewajiban dokter itu melakukan pelayanan kesehatan sesuai prosedur. Perawat melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Petugas administrasi memberikan layanan yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien. Sedangkan apoteker kewajibannya adalah memberi penjelasan atas obat yang diberikan. Ya, jelas berbeda-beda. Menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah melaksanakan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, di sini nanti kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik, ya, dalam bentuk cerita dia. Nah, tapi ada komik ya. Komik itu kayak semacam gambar tapi ada ceritanya. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik,
Kamu dapat menggambarkan kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Kita lihat contohnya di sini ada sebuah komik ya. Komik, biar Ustaz ceritakan sedikit ya. Lihat teman, ada lomba tari, kita semua bisa ikut. Aku juga mau ikut. Iya, aku memang akan ikut lomba. Kalau begitu, kalian harus segera mendaftar. Untuk ikut lomba berarti aku harus menyiapkan properti tari. Aku juga harus berlatih dengan rajin. Dan akhirnya si Made berlatih tari dengan rajin. Ya, baru nanti dari komik tersebut didapatkan selamat Made. Nah, berarti Made itu mendapatkan juara ya, juara 1 dengan mendapatkan hadiah uang sebesar 500.000 ya. Selamat Made, kamu menjadi juara. Manfaatkan hadiah ini dengan baik, kata pemberi juaranya ya. Terus kawan-kawannya yang lain memberi ucapan selamat kepada Made. Jadi dari kesimpulan komik di atas ini, hak dan kewajiban sebaiknya berjalan dengan seimbang. Apa haknya di situ? Jika kita ingin memenangkan perlombaan, kita memiliki kewajiban untuk berlatih dan berusaha dengan tekun. Itu adalah kewajibannya berlatih dengan tekun. Saat kita melakukan kewajiban dengan baik, kita akan merasa puas dengan hak yang kita peroleh, yaitu mendapatkan hadiah. Selain itu, hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban yang sebaik-baiknya membuktikan bahwa hak diperoleh dengan cara yang jujur, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan PPKN. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.